Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi itu jam berapa? Subuh ya. Kalau setelah subuh ya jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi kalau kita ucapkan selamat pagi itu ya antara jam 6 jam 10 ya. Lewat jam 10 selamat siang sampai jam 3, jam 2, jam 3 lazimnya ya. Jam 2, jam 3. Nanti jam 3 lewat itu selamat sore sampai jam 6. Jam 6, jam 5, jam 6 lah. Jam 6, jam 7 selamat petang. Atau jam 6, jam 8 selamat petang. Nanti jam 8 ke atas selamat malam. Itu kalau kita say hello ya. Itu lazimnya itu enggak harus begitu. Biasanya sih kalau di kantor demikian. Baik ya. Hari ini kita bahas mengenai konten kreator. Bahasa Indonesianya orang yang membuat ya atau pembuatan konten ya. Kita sering ya dengar istilahnya kalau YouTuber itu bilang saya adalah konten kreator, wah, gitu ya. Saya bukan YouTuber, saya ini konten kreator. Apa bedanya? Jadi masing orang itu punya definisi kalau di sini ya. Saya masih menggunakan istilah umum ini, belum menggunakan rujukan-rujukan buku-buku textbook ya. Kebanyakan buku-buku textbook itu resmi fokusnya di riset-riset ya. Buku textbook. Jadi nanti itu belakangan aja deh gitu ya. Jadi ini saya maunya ngajak langsung ke praktek ya, tapi saya tahan dulu ini. Saya definisikan lebih dulu karena saya sendiri juga belajar ini ya. Saya sendiri juga belajar. Jadi sebelum saya memahami semuanya, saya harus tahu seluruhnya tentang ya definisi apa itu konten kreator gitu ya. Nanti di dalam konten kreator itu masih banyak lagi kreator-kreator yang detail ternyata. Itu makanya saya mungkin hari ini belum praktek, tapi mungkin lihat aja nanti ya, waktunya memang terbatas kalau praktek ini, mungkin masih di pekan-pekan ke depan. Dan hari ini saya mau rencananya nanti akan ada kuis ya, kuis buat konten. Kuisnya buat konten. Ya, objektif materi belajar kita ya antara lain ini ya, konten kreator, konten writing, copywriting. Kita fokus ke writing dulu ya, karena nanti akan ada konten video ya, konten audio yang saya sendiri juga masih belajar ya. Saya lebih fokus ke writing ya, sesuai dengan kapasitas saya sebagai dosen ya, pengajar. Jadi saya ambil dulu yang paling gampang adalah content writing, konten teks ya, yang kita bahas minggu lalu juga, kita kenalkan dulu minggu lalu beberapa macam sosial media sosial yang ada di saat ini ya. Tujuannya adalah memahami apa itu konten dan isi pada sosial media atau isi ya pada sosial media. Tidak sama ya. Ini saya tekankan di sosial media, banyak media itu yang sama seperti kalau orang bicara itu ya. Jadi kalau kita bicara itu lihat siapa yang kita ajak bicara. Ya Pak, dan kita ada di mana gitu ya. Oleh karena itu
Kalau kita tahu papan empan, kalau orang Jawa bilang papan empan adepan gitu ya. Itu kita bisa menjaga sikap. Orang bisa apa namanya enak kalau kita ajak komunikasi. Begitu juga dengan yang ada online ini ya, media, media sosial ini. Media sosial ini biasanya adalah bentuknya digital, ya, digital. Padahal media itu banyak macamnya, nggak hanya sekedar sosial media, media sosial, tetapi juga ada yang namanya news, media apa nama berita, kemudian ada jurnal, ya, komunitas-komunitas, kemudian ada diskusi, forum-forum, ya, kemudian ada macam-macam ya, yang cara komunikasinya juga berbeda karena komunitas yang ada di dalamnya berbeda. Ini yang maka kita ambil di sini fokusnya ke sosial media. Nanti kita pelajari yang detailnya ya. Memahami konten kreator sosial media. Nah, saat ini yang paling sering adalah membuat konten yang untuk sosial media. Kita banyak pelajaran ya mulai sampai hari ini ya dari media sosial yang ada di Indonesia saat ini ya. Nah, kira-kira ini juga hampir tiap minggu ya kita dapat berita baru ya terkait dengan sosial media, konten kreator. Ya, dari itu semua kita jadikan pelajaran ya, karena ternyata dinamis banget ini ya. Jadi kalau diajarkan di kuliah sebetulnya nggak cocok karena selalu apa dinamis dia. Ya, konten kreator apa sosial media ini ya. Hanya yang nggak dinamis adalah bentuknya aja, bentuknya itu cuma gitu-gitu aja. Tapi jangan dipikir dulu belum ada. Nah, sosial media ini kan baru muncul kira-kira 10 tahun ke belakang ya. Nah, kurang lebih itu ya, baru kencang gitu ya. Nah, kalau dulu ke medio 2010 sebelumnya itu paling banyak itu ya apa namanya MySpace apa namanya Blogger gitu ya. Nah, itu mungkin ngetren, tapi sekarang sudah mulai bergeser yang kecil-kecil ya, yang paling ramai itu ya. Kemudian memahami apa itu content writing. Nah, content writing ini cocok untuk kita ya sebagai mahasiswa, cocok untuk dosen ya, cocok untuk siapapun ya baik profesional ya peneliti gitu ya. Ini cocok banget ini content writing karena dia harus dalam nulisnya ya. Memahami menulis konten untuk content writing ini ya, maksudnya gitu ya. Jadi menulis konten. Nah ini nanti ada kuis sebenarnya ini. Saya ada gambar, foto yang harus kita tulis kontennya ya. Kemudian yang baru-baru ini adalah apa itu copywriting. Mami copywriting apa ya? Copywriting kalau orang bilang itu. Waduh, bukunya saya nggak bawa ini. Udah tak potret tadi, waduh. Jadi saya punya buku juga copywriting ya. Memahami bagaimana menulis copywriting. Ini belum kita bahas hari ini ya, karena agak panjang ya. Copywriting. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu ya, ada tujuan kita kalau menggunakan sosial media itu ya. Banyak sekali tujuannya. Antara lain pertama menjual barang, jasa ya, supaya kita bisa meningkatkan pendapatan. Kalau dosen menjual jasa apa aja? Tulisannya ya, karya tulisnya, papernya, manfaatnya, ya manfaatnya biasanya karir ya, karirnya menanjak. Dosen itu jenjang paling tinggi adalah profesor, jabatan karirnya itu profesor. Makanya profesor-profesor itu adalah jabatan karir, apa namanya, jabatan fungsional. Kalau paling rendah ini saya sendiri, paling rendah asisten ahli ya.
Rendahnya lagi di bawah asisten ahli adalah staf pengajar, hanya ngajar doang dia. Nah, itu manfaat yang bisa diperoleh untuk dosen. Untuk mahasiswa apa? Banyak. Terutama untuk belajar kan mahasiswa. Masa-masa mahasiswa itu adalah masa-masa di mana kita pengembangan diri kan. Ya. Nah, tentu saja manfaatnya adalah pengembangan diri, belajar tadi, ngumpulin portofolio ya. Sehingga nanti kalau kita lepas dari sarjana apa ada menjadi sarjana itu kita mudah mendapatkan apa pekerjaan gitu ya. Orang mudah melirik gitu ya. Tapi tidak semua mahasiswa kan bermain media sosial ya. Nah, oleh karena itu inilah kenapa media sosial ini banyak sekali tujuannya, banyak digunakan untuk banyak tujuan gitu ya. Tidak hanya untuk sekedar menjual barang ya. Tidak hanya sekedar mencari pelanggan, tapi juga untuk menjalin hubungan ya. Ada lagi yang saat ini adalah apa? Kampanye politik gitu ya. Nah, kalau minggu lalu kita bahas juga mengenai kolaborasi konten. Nah, ini konten inilah yang kita bahas hari ini ya. Ada yang pakai Wikipedia, ada yang pakai Blogspot dan sebagainya. Yang ngetren adalah microblog ya. Nah, tulisan-tulisannya didefinisikan dalam 140 karakter gitu ya, atau 200 karakter Twitter dan sekarang. Ini penting juga ya, banyak strategi kita menggunakan blog-blog ini ya. Kalau microblog itu lebih disukai karena nggak panjang-panjang, dia hanya menjelaskan simple gitu ya. Jelasannya simple, tulisannya juga nggak harus formal gitu ya. Bahkan tulisannya itu singkatan-singkatan ya, kayak gini-gini ini disingkat-singkat jadi lebih pendek gitu ya. Tujuannya untuk menghindari kelebihan karakternya ini. Tapi orang yang baca mampu ya, mengerti ya, walaupun tulisannya disingkat-singkat gitu, memiliki misalnya gitu ya. Eh, apa singkatannya? Memiliki. Pokoknya disingkat-singkat deh. Saya itu sampai, wah hebat juga ini ada orang yang bisa menyingkat kata-kata yang tapi kalau kita baca itu bisa ngerti juga gitu ya. Artinya dia agak sehari 2 hari belajar ya. Dia punya jam terbang. Nah, ini kalau kita lihat aplikasi sosial media yang kemarin ya, ada yang gunakan untuk sharing konten ya, ada yang digunakan untuk jejaring sosial ini ya. Nah, ini semua kan konten ya. Ini semua kan konten. Lalu apa itu konten? Nah, konten kalau menurut Wikipedia ya, itu bentuk konten isi media di dunia ini seperti blog ini ya. Ada podcasting, ada tweet, ya gambar digital, video, file, audio, iklan, sampai bentuk media yang berasal dari pengguna lainnya atau user generated content ya. Jadi yang mengenerate adalah penggunanya itu sendiri ya. Konten media kemungkinan tidak ada batasan. Nah, saking tidak ada batasan, itu apa ya? Universitas Illinois apa ya itu? Universitas di Amerika sana dia melakukan riset ya dulu ya. Dari risetnya itu disimpulkan bahwa sepertiga dari semua ulasan situs pada konten media itu palsu, hoax. Ini palsu. Sepertiga. Banyak ya? Banyak banget itu. Itu masih sepertiga. Kalau kita kira-kira, oh lebih dari sepertiga Pak, itu bisa 50% itu. Gitu ya. Bisa 50%, 60%, apalagi kalau pas pemilu, wah hoax-nya itu luar biasa sudah. Kita wis mengikutinya. Saya jujur ini ya, pengalaman saya kemarin itu, walaupun saya mungkin merasa tenang-tenang ya, tapi kalau ngikutin media sosial itu, ternyata memiliki efek samping ya, itu psikologi ya. Kita nggak sengaja itu tiba-tiba sering marah gitu ya, sering marah, sering kalau
melihat apa orang komen di ngirim berita gitu ya, kita langsung nyebut dia hoax gitu. Ini hoax. Iya kan? Sakingnya apa? Ternyata ya itu adalah dampak efek samping dari kita sering mengakses berita itu ya, sehingga muncul kekhawatiran gitu ya. Saya itu merasakan eh, apa ya, perubahan perubahan dalam diri ya, yang mempengaruhi fisik saya ketika ini ya, apa namanya, muncul corona, virus corona yang tahun berapa itu kemarin ya, 2020 awal tahun ya. Nah, itu ternyata berita-berita yang muncul saat itu ya, yang sering nakut-nakutin, itu ternyata membawa dampak ke saya ya. Secara psikologis saya ternyata juga takut ya. Saking takutnya eh, mempengaruhi fisik saya. Apa itu Pak, fisik? Lemes, lemes, nervous dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu di semester itu saya ngajar online kan ya, banyak ngajar online ya. Itu beratnya minta ampun, gila. Nggak seperti sekarang ya, saya sudah tahu caranya. Oh ternyata gini toh ngajarnya online itu. Jadi ngajar online itu nggak gampang. Nggak gampang kenapa? Karena effort yang dikeluarkan ngajar online itu besar, lebih besar daripada kalau kita ngajar tatap muka. Kalau kayak tatap muka gini sama yang di kelas ini, saya mungkin masih bisa ngobrol enak gitu ya, masih bisa tatap muka, masih bisa apa, semuanya bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi kalau pas online, bayangin baca gini kan kita fokus ya, fokus terus kan ya, drop itu badan. Jadi badan saya juga turun berat badan, tambah kurus ini sama. Anda lihatlah badan saya tambah kurus, leher saya tambah kurus ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah apa namanya? Nggak gampang apa namanya konten media ini, baik dengan tujuan untuk meningkatkan atau bahkan bertujuan merendahkan. Ini karena gara-gara ini ya, hoax-hoax gitu ya, yang nakut-nakuti apa, merendahkan. Bahkan bukan hanya merendahkan produk, itu masih kecil di sini, tapi merendahkan orang ini sering terjadi ya sampai sekarang. Merendahkan orang, siapapun jangan direndahkan kalau di media sosial ya. Kalau di media sosial, kalau berarti kalau bukan di media sosial bisa direndahkan Pak. Oh ya jangan juga, merendahkan itu juga hal yang kurang baik. Ya ini loh ya, apa namanya, konten yang menjadi masalah ketika konten itu di media sosial eh, tanpa batasan ya, tanpa batasan seperti keanggotaan atau biaya, yang kalau dalam forum kayak gini, kayak dalam kampus gini ya, itu kita makanya kayak pakai apa namanya Google Classroom gitu ya, itu Anda harus pakai kan keanggotaan ya bagi mahasiswa kan ya. Nah, kalau di luar itu kan Anda nggak bisa masuk ya kecuali kalau di approve ya, dan itu ada batasan gitu ya. Tujuannya apa ya, untuk supaya kita nggak dikacaukan. Kayak apa namanya Zoom itu loh, aku presentasi gini ada yang coret-coret kalau pakai Zoom ya. Nah kalau ini kan nggak, kita tahu siapa yang nyoret-coret, ayo kamu coret-coret. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pegang ya. Nah, menurut OECD ya, Organization for Economic Cooperation and Development ini ya, dia sering perhatikan tentang pendidikan ya, tentang sosial media dan sebagainya. Itu memberikan batasan-batasan kurang lebih ada 3 ya. Pertama adalah persyaratan publikasi. Jadi konten-konten media yang biasa dibuat oleh pengguna ini tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Tapi ada persyaratan-persyaratan. Misalnya kalau kita masuk ke jurnal, itu kita jadi anggota dulu, atau bahkan kita bayar di situ. Loh, ya, padahal kan itu jurnal dari kita juga. Kenapa harus bayar ya? Ini karena ada
di sisi itu apa namanya otorisasi, ya, di mana reviewernya juga harus orang-orang yang memiliki apa namanya sertifikasi ya, semacam apa namanya pengesahan dari pengakuan dari dunia gitu loh. Jadi kayak seperti Anda ini harus dari sarjana dulu, jadi harus diuji dulu kan di sini harus melalui apa namanya berbagai ujian kan, berbagai testing dan sebagainya sehingga Anda bisa dinyatakan sebagai sarjana kan. Nah, di dunia juga demikian, harus ada tahapan-tahapan. Nah, mereka yang sudah duduk sebagai orang-orang yang melakukan apa penilaian dan sebagainya, konten-konten media, ini sudah orang-orang yang sudah terpilih. Nah, mereka biasanya masuk dalam komunitas-komunitas. Kalau di kita ya informatika ada IEEE gitu ya. Di komunitas orang-orang apa insinyur elektronika ya termasuk informatika yang ada dalam sana biasanya memberikan ini ya semacam apa menerbitkan standarisasi gitu ya. Sama seperti kita kalau belajar RTL kemarin, dokumen spesifikasi yang kita buat itu harus paling tidak memiliki rujukannya. Salah satu rujukannya adalah yang diterbitkan oleh IEEE itu kan. Artinya apa ya? Seperti itulah. Ya, ini ada persyaratan gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan. Atau sebentar lagi minggu depan ini ada seminar seminastika gitu ya. Ini juga nggak bisa dipublikasikan secara umum gitu. Kecuali kalau memang ditujukan untuk umum gitu ya. Nah, untuk mengikutinya kan harus ada pendaftaran, harus melakukan apa pengiriman pemakalah. Makalahnya juga harus sesuai standar, persyaratan dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai konten-konten media yang dibuat pengguna dan tidak pernah atau tidak dipublikasikan secara umum. Kalau kita menulis skripsi misalnya atau jurnal menggunakan rujukan-rujukan yang tidak terpublikasi ini, kita tulis di situ di rujukan itu. Jadi nggak harus selalu publikasi ya. Kita tulis di situ biasanya skripsi ya. Kalau rujukannya adalah skripsi, kita tulis skripsi tidak terpublikasi gitu ya. Tidak terpublikasi itu ya artinya tidak dipresentasikan atau dikonferensikan di seminar nasional ya. Mungkin sekitar internal aja ya oleh para penguji-penguji yang sudah kredibel tadi ya. Di dosen dan sebagainya ini. Ini penting ya. Ini kalau menurut ECD, jadi itu termasuk bagian dari konten ya, konten yang kita buat pengguna. Yang kedua adalah konten kreatif, upaya kreatif, konten kreatif. Mengatur pengguna ingin secara kolaboratif memeriksa memperbaiki situs yang telah ada tersebut sesuai dengan sifat elemen kolaboratif. Ya seperti Wikipedia itulah. Ya. Jadi Wikipedia itu juga saya juga jadi punya akunnya Wikipedia, jadi kalau mau edit di situ kita bisa gitu ya. Ini nggak langsung di-approve ya, dulu diverifikasi dulu oleh usernya. Kemudian ada lagi konten yang diciptakan di luar rutinitas profesional. Ya. Kalau yang profesional yang ini persyaratan publikasi ini, ya. Kalau yang ini ya profesional, cuma dia ini ya apa namanya bisa diedarkan asalkan mungkin karena ada unsur sesama teman gitu ya. Kontennya itu kan kita foto ya, cek. Itu kan ada hak ciptanya ya kita mau motret ya. Nah, ada kalanya teman kita itu juga mau sharing karena kita juga apa namanya kerjasama sama dia. Udah, kadang kita tuker-tukeran foto itu tadi ya. Silakan kalau memang apa diizinkan sama teman. Kalau asal ada izinnya ya. Jangan asal comot gara-gara punya teman kita langsung comot tempel punya kita loh. Itu bahaya itu ya malah menjatuhkan teman ya. Atau ingin mencapai tingkat popularitas tertentu. Nah, jadi dia ingin apa namanya expose dirinya, melihat foto-fotonya itu banyak yang orang suka, banyak like-nya gitu ya.
maka dia expose tanpa harus diberi watermark gitu ya, fotonya misalnya, atau kontennya, beritanya, atau tulisannya, dan lain sebagainya. Ada tujuan-tujuan ketenaran. Walaupun dia nulis itu kadang dibayar ya, dibayar. Nulis tok itu dibayar. Belum yang lebih dalam lagi gitu ya. Dan keinginan untuk mengekspresikan diri ya ini kalau seperti ini oke-oke aja. Nah, kurang lebih batas-batas yang diterbitkan oleh OECD ini ya. Jadi ada yang mengikuti persyaratan publikasi, ini perhatikan ini ya. Kemudian ada yang konten kreatif ya, dia menciptakan sendiri, menggabung-gabungkan gitu ya. Tapi kalau menggabung-gabungkan ini jangan sampai menyalahi ya, profesional karya hak cipta orang lain ya. Saya sering lihat video yang orangnya itu suka mengkritik orang ya, mengkritik siapa yang dia kritik gitu ya. Tetapi videonya itu kreatif sih, ngambilin video orang lain yang ada itu. Nah, ini mungkin diakui dia akhirnya dipakai gitu. Kan ya ceritanya ini orang ini sukanya kritik tapi dirinya sendiri kayak gitu ya kita nggak anggap juga kadang ya. Nah, masuk ke konten kreator, definisinya konten kreator atau pembuat konten adalah membuat kontribusi informasi ke media apapun ya, terutama media digital untuk saat ini ya, pengguna dalam konteks tertentu. Bagi konten kreator, konten adalah sesuatu yang ingin diekspresikan, dimunculkan. Beberapa media seperti pidato kita sampaikan. Tempo hari ada orang mana Kemenkeu ya, yang pidato sarjana S2-nya di Amerika itu dia pidatonya keren banget gitu. Ya, salut juga. Nah, akhirnya viral kan ya. Viral ini salah satu ya, ekspresi juga itu. Ya nggak nyangka juga ini viral seluruh Indonesia harus Menteri Keuangan juga apa postnya di media sosialnya. Menulis atau berbagai seni lainnya ini bisa diekspresikan menjadi nilai juga bagi kita ya, kebanggaan. Dapat duit enggak? Kalau teman saya bilang profit itu enggak, ada duitnya enggak? Ya enggak ada, ya hanya kebanggaan, ekspresi ya, kepuasan biasanya, kepuasan batin itu juga rezeki itu ya. Untuk mendistribusikan kembali atau pemasaran atau publikasi. Ini Wikipedia. Ya, jadi konten bagi konten kreator adalah sesuatu yang ingin diekspresikan, tampilkan. Jadi kalau Anda menggunakan media sosial, ekspresikanlah yang baik ya. Jangan yang hoax tadi ya. Jangan yang merendahkan orang, merendahkan produk dan sebagainya gitu ya. Jangan. Konten kreator merupakan sebutan bagi orang yang bekerja dengan menciptakan konten media untuk dibagikan secara online. Artinya apa? Artinya apa ini? Jadi pekerjaan ya. Konten kreator jadi pekerjaan. Mohon maaf nih, saya ini ya, walaupun dosen ngajar di sini, ini jadi konten kreator juga nih. Anda lihat di situs universitas itu saya yang bikin. Ada duitnya enggak? Alhamdulillah ada. Jadi semangat gitu ya nulis gitu ya. Sekali tulis dapat, sekali tulis dapat. Nah itu contoh ya. Artinya konten kreator ini juga menjadi pekerjaan itu paling murah ya. Nanti di perusahaan lain, sekarang ini banyak mencari konten kreator ya. Jadi nggak konten kreator itu nggak harus selalu video ini. Nanti kita bahas. Nah, kalau ratingnya itu ada di mana-mana misalnya. Kita lihat rating di mana dulu. Jurnal kan, kalau jurnal modelnya ratingnya seperti apa. Gitu. Kalau marketing ratingnya kayak apa. Kalau majalah ratingnya kayak apa dan sebagainya. Ini kita harus ngerti ini ya. Sama seperti orang Jawa tadi papan empan depan. Lihat papannya, tempatnya itu pan. Lihat kondisinya depan siapa yang
diajak bicara, gitu ya. Saat ini pekerjaan konten kreator populer di dunia kreatif. Nah ini dunianya anak muda ini milenial seperti Anda ya. Tapi menjadi konten kreator tidak mudah. Nih, kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang. Coba aja Anda bikin video TikTok. Bandingin deh. Kira-kira viral nggak? Gitu. Ini ya. Ini ternyata nggak mudah ya kadang viral gitu ya. Eh, saya pernah ya bikin video. Saya nggak nyangka juga viral gitu ya. Videonya jelek banget sebenarnya. Dan solusinya itu malah kurang sip lah. Saya itu upload karena cepet-cepetan aja waktunya. Ya. Jadi ketika itu 17 Agustus, ya waktu itu kan hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Nah, sampai sore hari itu banyak kegiatan. Saya lihat lomba, saya lihat apa gitu ya. Ya. Saya dokumentasinya pakai HP aja. Saya ini. Terus habis itu tak upload gitu ya. Malam saya upload jam 10 gitu ya. Malam tak upload ternyata yang melihat banyak. Kok langsung banyak ya? Ribuan ribuan ini. Puluhan ribu, belasan ribu, puluhan ribu. Cepat sekali gitu. Saya kaget kok bisa viral ya gitu ya. Anda bisa lihat di YouTube saya. Apa itu? Video apa itu? Tentang orang baris berbaris itu upacara di lapangan Merdeka. Saya video sebentar gitu. Nggak bagus sebenarnya videonya. Tapi kok viral ya? Saya heran, apa ya viral kira-kira? Apa ya kira-kira? Waktu, momen. Jadi momen saat itu adalah banyak orang yang mengakses berita kegiatan 17 Agustus. Nyari di situ. Saya lihat tahu dari mana? Dari itu searching-nya itu. Bahwa di saat itu banyak orang mengakses cari berita tentang upacara. Betul, saya lihat itu, oh ternyata. Artinya kadang bisa naik, bisa turun. Tahun berikutnya saya buat itu nggak ada naik. Karena mungkin sudah habis seperti itu. Jadi itu ya. Jadi harus menciptakan konten sekaligus. Kita harus melihat momen juga. Gimana caranya dan harus dikejar juga ya. Saya acungi jempol sama yang mungkin jadi orang yang punya background, kalau orang sebut itu bapaknya YouTube, YouTuber gitu ya. Gitu. Karena kalau sampai lewat orang itu, begitu kenalan sama itu, dia bikin akun, dia langsung bisa naik gitu ya. Begitu juga dengan vlogger ini YouTube ya, podcaster dan sebagainya. Coba aja Anda bikin podcaster, laris nggak kira-kira? Nah, nggak gampang kan? Itu ya. Nah, peluang konten kreator saat ini semua orang sudah terhubung secara online. Ini ada peluangnya ya. Karena ada pandemi global saat ini, maka peluang ini perlu kita ambil ya. Apalagi kita ambil mata kuliah ini. Pemasaran dari pengalaman pengguna merupakan peluang untuk konten kreator ini ya. Jadi dengan adanya pandemi global, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian memberikan relaksasi keringanan kepada pegawainya untuk work from home ya, gitu ya, WFH. Dulu kita juga gitu ya di sini di UM tahun kemarin ya. Itu sampai berapa sebulan kalau nggak salah WFH gitu. Ngapain aja di rumah, pegel pokoknya ya. Cuma ngajar kuliah aja tapi capek batal gitu ya. Ya itu yang bikin drop ya. Nggak gampang ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah ngumpulin banyak konten. Nanti kalau capek ya sudah, saya minta mahasiswa untuk akses ini. Mahasiswanya pun ya gitu. Aku capek juga Pak, mau ya silakan capek tapi diakses ini kerjain ininya. Tidak ada tutorialnya di sana gitu ya. Nah ini membantu gitu ya. Kayak tadi malam saya ada kuliah jam 7 ya sampai jam setengah 9. Sementara anak saya di rumah sakit
ibunya teriak-teriak ya, minta dibawain air panas karena di rumah sakit galonnya itu belum habis, galon airnya itu habis. Saya diminta untuk ya bawain ini air panas. Ya sudah, ntar ngajar dulu. Nah, habis mengajar itu sudah pikiran jadi kacau gitu ya, karena mikir itu tadi ya. Walaupun cuma gampang aja, ya bikinin air panas. Udah, pikirannya itu udah macam-macam. Gak bisa konsentrasi gitu ya. Karena yang nyangkutin anak gitu ya. Kenapa kok pikiran kacau? Kerja saya ini kerjanya otak gitu. Kalau saya ngajar itu ya kayak gini ini. Jadi kalau gini ini eh, fokus ya, fokus ini jadi pikiran saya itu kerja saya kerja otak gitu ya. Nanti kalau ada sesuatu something di sini di dekat saya gini, kacau. Saya nggak bisa konsentrasi lagi gitu. Ada misalnya meletus di sebelah sana, udah saya nggak bisa mikir ini. Apa saya bisa ngajar itu Kak Kudo? Enggak kan ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah akhirnya teman-teman tadi kelas tadi tak suruh ke YouTube. Nah, di YouTube ada sudah tutorialnya. Jadi kuliah saya itu memang sudah saya rekam, kayak seperti hari ini saya rekam ya. Jadi saya upload gitu ya. Nah, nanti kalau ada kuliah berikutnya aplikasi sosial media, mereka juga bisa mengakses itu gitu ya, jadi dokumentasi. Nah, itulah nilai plusnya ya. Walaupun saya nggak bisa handle saat itu ya, pikiran udah kacau misalnya, kan dokumentasi itu ada gitu ya. Nah, ini menjadi nilai tambahnya itu. Saya terbantu dengan adanya itu ya. Termasuk perusahaan ini ya, banyak perusahaan brand lebih memilih menggunakan konten kreator untuk memasarkan produk mereka di tahun 2021. Revolusi konten yang sedang berlangsung saat ini menjadi lebih luas ya. Namun ya, kita sebagai mahasiswa, orang yang belajar, dosen juga adaptasi ya, adaptasi cepat. Bidang kreatif adalah salah satu yang dicari seorang konten kreator. Jadi konten kreator ini kreatif tapi ya kreatif itu ada batasan tadi ya. Nah, norma etika dan sebagainya ini penting juga ya. Batasan dari OECD tadi belum detail ya. Persyaratan publikasi tadi itu juga harus Anda perhatikan tentang etika profesi ya, menghargai hak orang lain dan sebagainya. Ini penting ya. Jangan asal apa namanya beratak itu hantam ya, hantam promo gitu ya. So ini adalah peluang jika kita ya kita ya ambil bagian dalam revolusi konten yang sedang berlangsung. Jadi ambil bagian gitu ya. Bagi Anda yang mengambil mata kuliah ini, bagi Anda ambil bagian sekarang saat waktu yang tepat. Oleh karena itu nanti tugasnya hari ini adalah membuat blog dulu ya, untuk membuat konten ini. Jadi konten kreator yang kita fokus hari ini adalah writing dulu, nulis dulu ya, nulis. Ada banyak cara untuk menjadi konten kreator ya, bukan hanya ini ya, langkah-langkahnya banyak cara lah. Saya masih ngambil dari apa namanya yang umum ini ya, rujukannya juga masih bebas nih ya. Yang pertama adalah membuat konten sesuai passion. Passion itu apa ya? Gairah ya. Passion itu ya eh, minat lah ya, minat gairah gitu ya. Keinginan ya, cita-cita gitu ya. Aku nanti eh, begini, ketika saya membuat blog, saya punya blog ya, sejak tahun 2005 saya punya blog ya. Berapa tahun? 16 tahun ya. Itu ada seorang temen ya, ngomong ke saya juga nanti akan bikin blog, tunggu aja. Dia ngomong ke saya gitu ya, dan di depan teman-teman yang lain. Saya juga akan bikin blog Pak sebut. Tunggu aja, nanti kayak itu udah belasan tahun yang lalu dia ngomong.
sampai sekarang saya masih menunggu ini omongannya terwujud. Kenapa? Ternyata dia gak bisa-bisa kita loh membuat ini. Kok bisa ya? Nggak tahu ini. Nah, itu artinya apa ya? Ya keinginannya mungkin besar, hanya saja untuk mewujudkannya itu mungkin ada kendala yang tidak segera diselesaikan. Ini yang jangan sampai ya terjadi pada kita. Oleh karena itu kita mulai saat ini juga lah ya. Nanti paling enggak Anda harus bisa membuat blog ya, buat blog PR-nya. Yang kedua adalah menjadi diri sendiri. Anda nggak perlu niru orang lain, sudah jadilah diri sendiri. Jadi sendiri-sendiri itu maksudnya gimana? Ya bukan ngasal lah. Kalau jadi diri sendiri itu ya harus ada ilmunya lah juga gitu ya, ada dasarnya lah ya, ada pengetahuannya lah yang paling enggak Anda bisa expose gitu ya. Nah, pengetahuannya menurut Anda gitu ya. Dan ya harus benar juga pengetahuannya juga. Bisa diverifikasi gitu loh ya. Jangan ngasal gitu ya. Saya punya teman juga ini ya. Teman saya itu eh, suka dengan ikan koi sekarang ini. Ikan koi itu dulu saya pelihara 8 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia ngajak saya mau pelihara ikan koi. Lalu tak pikir, ngapain? Saya itu udah pernah pelihara itu 8 tahun yang lalu. Saya rugi bikin ikan koi gitu ya, misalnya. Ruginya di mana? Nggak punya waktu saya. Yang kedua, ikan koinya banyak yang mati. Karena untuk pelihara itu nggak sekedar apa kita menikmati saja, tapi juga harus bersihin gitu ya, harus merawat dan sebagainya. Nah, yang untuk hal-hal seperti itu nggak punya waktu. Jadi itu bukan diri saya gitu loh. Diri saya itu seperti apa? Diri saya seperti ini, ya, gitu ya, misalnya gitu. Jadi itu ya, Anda bisa nyesuaikan diri. Tapi itu semua kan ada apa namanya belajar ya, ada pengalaman yang menyesuaikan. Nah, silakan itu dijadikan ini ya. Kemudian harus konsisten tentang apa ya itu yang bisa Anda buat gitu ya. Sama seperti saya ya, Anda kalau lihat di YouTube saya itu pertama itu kontennya hanya berupa iseng-iseng gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya berubah isinya konten kuliah doang. Nggak konsisten ini Pak Supur ini. Tapi sebelumnya itu ada apa namanya, ada kategori di situ apa namanya, kayak apa namanya, kategori itu. Jadi kategori di situ ada pendidikan. Jadi memang saya masukkan di situ kan pendidikan juga gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di situ, yang pengalaman di situ termasuk jalan-jalan ya, saya ambil gitu ya, saya publikasikan juga di situ. Nggak ada yang apa menyimpang dari apa yang sudah saya tulis di awal gitu ya, termasuk kuliah ini kan ada pendidikan juga di situ. Jadi saya rasa nggak masalah. Tapi kalau orang lain menilai ya silakan gitu ya. Jadi silakan itu artinya ya bikinlah konten sendiri menurut dirimu sendiri gitu ya. Gitu. Jadi konsisten itu ya menurut kita sendiri lah paling kayak konsisten. Paling enggak konsisten untuk post gitu ya. Tiap minggu selalu update gitu ya, up to date ini ya. Tiap minggu selalu update paling enggak gitu ya. Saya sampai sekarang ini saya punya target ini ya. Dan ini dibayar ini saya gajian ini up to date. Jadi setiap minggu itu saya ditarget. Harus posting sekian. Dan itu saya jalani ya dengan suka hati, dengan riang gembira, supaya apa tidak bosan gitu ya bikin ini. Dan itu alhamdulillah wes banyak lah hasilnya hasil gitu ya. Kemudian membuat storyline ini penting juga. Storyline ini kadang kita catatan kecil di Twitter gitu ya, paling gampang. Itu tujuannya apa? Kadang kita bisa melihat masa lalu kita, gitu. Catatan-catatan kita, gitu, rekam jejak kita, gitu ya. Tentunya yang positif ya. Jangan ini kadang sering tinggi apa namanya, yang konsisten dengan storyline ini sering menjadi apa ya catatan bagi warganet netizen gitu ya. Orang kadang ngomongnya dulu itu begini, tapi
sekarang kok begini. Nah, dari storyline ini kita tahu, oh kita sendiri juga nggak konsisten ya. Dulu ngomongnya A, sekarang kok jadi B gitu, apa alasannya gitu ya. Kok nggak A terus gitu ya. Kan sering orang ya, warganet itu. Atau para politikus gitu ya. Dulu dukung ini, oh sekarang dukung ini, yang dulu itu didukung, sekarang dijelek-jelekin dan sebagainya itu ya. Wah, ini bisa dilihat ini. Belajar dari konten orang lain. Nah, ini dari storyline ini kita bisa belajar dari konten orang lain. Jadi oleh karena itu kita follow ya orang-orang yang punya pengaruh ya. Tapi tentu positif ya. Saya tidak semua artis atau tidak semua orang yang followernya banyak itu saya follow. Setelah saya lihat kok gini, udah saya nggak masuk dalam kolam itu, tidak satu kolam gitu ya. Nah, jadi saya kadang nggak cocok juga. Karena itu saya nggak follow, nggak selalu harus follow ya. Ya apa yang kita follow itu ya yang kira-kira sesuai dengan passion kita, yang mendukung kita gitu ya. Kemudian berani mengubah proses kreatif, berani ini ya. Kadang kita sendiri ya, seperti anak saya itu kalau bikin apa namanya media sosial apa ini ya apa namanya yang foto-foto Anda di sini namanya profil ya, profil. Kadang nggak berani ya kita membuat profil dengan wajah kita sendiri ya, dengan foto kita itu nggak berani. Mulai sekarang beranilah gitu ya. Mulai paling kecil gitu ya, beranilah itu mengubah minimal profil kita sendiri ya dengan profil yang apa namanya menunjukkan diri kita gitu ya, menunjukkan diri kita kayak foto saya ini tersenyum. Minimal apa ya namanya eh, tahu gitu loh. Kalau kita memang nggak berani menampilkan diri kita ya, itu gunakan aja foto kartun ya, kartun. Menurut saya begitu ya, kartun. Ini penting ya bagi saya. Saya kan anu ya apa namanya. Nanti Anda kan masuk di e-learning saya ketika Anda ujian nanti ya. Jadi saya punya sudah pernah ya. Jadi Anda saya minta untuk upload foto diri Anda, foto resmi ya. Tujuannya apa ini? Orang ini taat enggak sama dosennya ini. Saya ingin tahu siapa sih di orang ini. Ya karena saya nggak pernah melihat wajah Anda ini. Semua yang ada di sini juga saya nggak bisa lihat gitu ya. Yang saya lihat di sini hanya layar ini ya, hanya layar ini. Sementara orang-orang yang ada di sini semuanya nggak bisa saya lihat, kecil-kecil. Oleh karena itu nanti Anda upload itu. Nah, sebagian kan sudah pernah ya upload ya. Upload. Tujuannya saya bisa tahu lah siapa sih ini orang ini. Jangan dikirim foto kartun ya. Saya sudah sering itu. Kamu nggak pernah nih ya memperhatikan apa yang saya minta ini. Artinya nggak respect ya, mahasiswa seperti ini nggak prospek. Jadi jangan disamakan dengan media sosial. Anda harus bisa menempatkan diri ya tadi ya sosialnya. Tidak semua, tidak semuanya itu media sosial yang apa namanya yang penuh dengan hoax tadi ya, termasuk diri kita. Jadi kalau sudah masuk di e-learning misalnya ya gunakan foto-foto yang standar gitu ya, standar, foto-foto resmi gitu ya. Karena saya kemarin saya minta gitu, akhirnya dia foto ke studio ya. Di antara ibunya foto studio untuk satu badan gini ya. Lalu siswa SMK. Yang perguruan tinggi juga gitu foto pakai jilbab. Seperti itu kurang lebih usaha kita untuk berani ya, berani mengubah proses kreatif pertama ya. Langkah pertama lah ya, menampilkan diri kita. Jangan sampai di kemarin ya, mas sudah beberapa kali ya ikut mata kuliah saya, wajahnya nggak pernah berubah ini. Kan dia menampilkan bukan wajah, apa kartun yang wajahnya nggak jelas gitu loh ya. Cuma isinya rambut sama wajah doang gitu ya. Sama seperti apa namanya profil saya di WhatsApp ini. Mulutnya nggak ada, maskeran. Jadi gitu. Eh, kurang lebih itu ya. Jadi menjadi konten kreator memang harus berani terutama karena harus tampil di publik kan ya. Tampil di publik.
Dan mungkin itu saja dari saya ya. Tugasnya ini ya. Minggu depan saya mau ada tugas juga ya, membuat hari ini tugasnya adalah membuat ini ya apa namanya? Blog ya, blog. Tidak ada yang punya blog ya. Nah, minggu depan nanti kita akan berikan soalnya ya. Blognya ini ya, eh, WordPress. Ya, WordPress.org ya. Ya. Jadi punya akun dulu di sini ya. Nah, punya akun di sini boleh harus dibangun dia nggak usah pakai ini aja. Kalau yang sudah punya website kayak Pak Subur, subura.id boleh ya. Nah, silakan aja kalau usah buat lagi. Kalau yang belum punya, pertama adalah ini ya, blog ini ya. Nanti tutorialnya Anda bisa akses di YouTube ya. Nah, tutorialnya adalah Anda mandiri ya. Tutorialnya mandiri, gampang aja ya. Caranya gimana ini daftarnya? Daftar. Ini ya. Oh ini ya, Get WordPress, sorry. Get WordPress. Tuh, aku tak ke belakang dulu ya. Tunggu dulu ya. Kalau sudah di sini, aku udah ada makan. Kita ada namanya lagi sekali laporan mingguan. Iya, kalau kamu bisa baik ya. Tulis sembarangan aja. Sudah analisis informasi produksi hadiah ya terus bagus
Ada yang bisa buatnya web, bagian alat-alatnya, dia bagian yang softwarenya, aplikasi yang analisis itu. Jadi perbandingan dua itu. Iya. Analisa itu. Maksudnya kita dapat kekurangannya ada di Membandingkan sama produk lain. Ya. Emang kan nggak cuma masalah yang bikin program. Duitnya aja belum selesai atau laporan pajak. itu loh skripsi. Daftarnya di mana? Bisa ya? Daftar ini. Iya. Daftarnya di .com ya? Oh iya, .com ya. Sorry ya. Kalau yang ini unduh ya. Kita daftar membuat akun ya. Saya sudah punya ini ya akunnya. Nah ini start your WordPress ya. Start your website. Saya sudah punya akun tapi lupa akun. Kita buat aja deh ya. Start your website, tutorial ya sekalian ya. Saya lihat banyak yang belum punya blog ya, jadi mungkin mikirnya tulis apa? Aku punya blog buat apa? Nah sekarang karena kita ambil mata kuliah ini ya, kita daftar. Baik, let's get started. Nah, kita bisa mendaftar ini atau menggunakan akun ini ya. Wow, pakai Apple. Kita pakai Google aja deh. Ya, saya pakai Google ya. Ya silakan. Daftar sendiri ya, boleh. Nah, ini saya pakai punya universitas deh. Ya, punya universitas. Ya. Nah, cus. Sampai di sini ada yang bisa masuk ya. Nah di sini kemudian kita beri nama subdomain kita. Ini domain ya. Enter site name or descriptive. Oke. Kita beri nama misalnya Syukur. Ini sudah ada ya, syukuranugrah.id, recommended. Ini bayar ya ini ya. Ini bayar. Kita yang cari gratisan gimana ya? Gratisan. Berarti nggak bisa ya ini ya. Saya sudah punya sendiri sih. Nah ini domain saya sudah tersedia lagi. Kemarin diambil alih orang ya. Coba sih. Sekarang daftar aja dulu deh. Ya. Mana ini kok nggak bisa ya? Alamat Indil Adan. Pertama buat akun WordPress Anda. Sudah memiliki akun login. Belum, sudah. Belum.
Nggak bisa ya. Akun Anda sudah dibuat. Anda dapat mengubah email, nama pengguna, dan kata sandi di lain waktu. Kena blokir deh. Jadi ya sudah ya. Saya diminta untuk dapatkan registrasi domain gratis selama 1 tahun untuk paket tahunan berbayar manapun. Oke, kita lihat ya, gratis ya. Mana nggak ada yang gratis ini. Setahun sekian. Lihat bulanan. Mahal ya. Oh tadi sudah terlanjur daftar ya, berarti belum bisa ya. Kalau pakai Blogspot boleh nggak? Boleh, coba ya. Kita cari yang gratis dulu deh. Ya. Ini kita cari yang gratis. Ini karena sudah daftar tadi nggak boleh ya. Ini start your website, kita nggak bisa lagi ya. Pakai email yang baru. Nggak bisa juga ya, blokir. Ya, coba nih, Blogspot ya. Ini blog saya tahun 2005 ya. Berapa lama ini sudah ya? Update terakhir 2017. Ini kontennya ya. Nah, kontennya ini. Kita coba, nah ini 2005. Oh, sudah ada tayangan ini. Untuk masuk login di sini saya menggunakan ini ya, bentar ya. Supaya nggak keluar dari tutorial. Saya pakai incognito aja deh. Syukura 2005 Blogspot. Boleh daftar pakai WordPress boleh, pakai ini boleh, Blogspot boleh. Kalau yang WordPress saya sudah punya dulu, namanya ini Syukura WordPress. Oh. Ini juga blog saya. Tahun berapa update? Oh, terakhir 2014. Lamanya Pang. Ya, terakhir 2014. Terus yang punya domain sendiri, WordPress juga, syukura.id, ini yang Anda gunakan kuliah ya. Ya ini. Nah kalau ini terakhir update kapan ini? Ya September kemarin. Nah ini berarti paling sering digunakan. Ya, ini ya. Baik, sekarang mau login bagi yang belum punya bisa menggunakan Blogspot juga bisa menggunakan WordPress. Cuma WordPress kayaknya saya lama nggak anu ya, nggak pakai ini, jadi lupa ya caranya bikin ya. Mungkin Anda lebih jago ya. Kalau yang pakai ini kita login masuk ke sini ke email ya, Gmail ya. Email sign in, nah, sign in, Gmail.
Ya, ini ya. Ini sudah masuk di sini ya. Jadi kalau mau posting yang baru pakai ini. Jadi untuk blogger itu Anda bisa mendaftar melewati email ya. Jadi email tinggal masukkan sini. Jadi tugas hari ini adalah membuat blognya dulu ya, buat blognya dulu. Kita bisa mendaftar di sini, kemudian kalau mau posting baru, misalnya posting baru mata kuliah aplikasi
Ya, sudah saya tulis. Contoh ya, contoh. Nah, misalkan ada saran yang cocok, misalkan label ini ya. Kalau label eh, kita tulis di sini, misalnya terpungking, coba ya. Kita posting baru, kuliah ya. Kuliah aplikasi sosial media. Konten. Oke. Tinjau kalau kita lihat dulu caranya. Ini ya, muncul di bawah ini. Nah, sekarang sudah nggak seperti dulu ya, karena ada undang-undang yang harus kita ikuti ya. Kalau di Blogger ini sudah muncul dengan bahasa Indonesia yang lengkap ya, sehingga mudah kita pahami. Ya. Jadi ini undang-undang Eropa mewajibkan Anda memberikan informasi kepada pengunjung. Jadi nanti kita berikan cookie gitu ya, cookie yang digunakan dan data yang dikumpulkan di blog. Banyak kasus undang-undang ini mewajibkan Anda mendapatkan persetujuan pengunjung. Jadi ada katanya pengunjung akan menyetujui atau tidak. Silakan. Sebagai bagian dari ini menambahkan pemberitaan blog untuk cookie blogger, Google termasuk penggunaan Google Cookie Analytics dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, Google Analytics. Enaknya ini kalau pakai blogger ya, keren. Kemudian ada Google AdSense. Google AdSense ini yang seperti di blog ini ya. Nah, ini Google AdSense ini. Jadi kalau Anda mau masuk ke website saya, silakan diklik ini iklannya ya. Tik ini. Kalau mau Pak Subur iklan klik sendiri kan nggak enak nanti. Dia Anda ya, kalau mau mendukung saya silakan diklik ini. Klik aja, apa. Kemudian ini ya. Jadi di situ juga ada Google Analytics-nya juga. Nanti kita bisa cek apa saja konten yang sering diakses oleh user ya ini ya. Nanti kalau yang di Blogger ini nggak perlu kita tambahi lagi, karena sudah ada fasilitasnya di sana. Anda bertanggung jawab memastikan bahwa penelitian ini benar-benar berlaku di blog Anda terlihat pengunjung. Jika Anda menggunakan cookie lain, misalnya menggunakan fitur lain, maka penelitian ini tidak berlaku. Jadi Anda kalau mau menyisipkan kode-kode lain di situ nggak puas dengan fasilitas yang ada di Google, ya silakan gunakan yang lain. Nggak dia sampaikan ini ya. Oke, saya rasa itu ya. Kalau sudah ngerti kita bisa close ini ya. Nah, ini contoh artikel yang sudah masuk ya. Contohnya pratinjo ini ya, pratinjo. Kalau sudah pratinjonya, nanti kita sudah mulai bisa publikasikan. Konfirmasi oke, publikasi. Nah ini ya, kuliah aplikasi sosial media, konten kreator. Ini kalau kita lihat di sini, Syugura 2005 Blogspot. 2005-nya, nah ini ya sudah muncul. Karena nambahin gambar mudah ya, saya rasa. Kalau kita mau edit, ini edit, ada edit, mana edit? Balik ke draft. Kok kembali ke draft? Edit. Oh, editnya diklik aja deh. Kita mau nambahin gambar nih, Gambarnya nanti kita tambahkan yang mana ya? Nah, usahakan gambar-gambar yang tidak kena lisensi ya. Nah, lisensi berarti kita bisa ambil gambar-gambar yang sudah ada, misalnya di tempat saya ini ya. Ini
Ya, ini gambar ini. Oh, kuliah, Universitas Mulia ya. Kampus ketik ya. Kampus Universitas Mulia. Ya. Ada. Oh, ini ada. Kuliah. Oh, ini Pak Subura ada juga di sini. Muncul ini fotonya sendiri ya ini ya. Shift. Waktunya habis ya. Bentar. Ya, ini tinggal dikit saya masukkan gambar ya. Atau gambarnya bisa diupload atau dipanggil ya. Panggil ya. Di link aja ya. Oh, di link aja deh. Jadi ini ada di mana ini? Oh, ada di sini. Banyak juga ya iklannya ya, punya Pak Subur ini. Oh, nggak ada ya gambarnya. Copy image address nih ya. Terus ditempel di sini. URL. Wah, keren ya ini ya, Blogspot. Lama nggak bikin ini. Akhirnya setelah menggunakan mata kuliah ini kita bisa belajar lagi gitu ya. Mengaktifkan kembali Blogger. Sudah masuk. Nah, jadi ini yang nggak pakai modifikasi macam-macam ya. Jadi template-nya template standar. Jadi Anda bisa mengisinya mudah gitu ya. Loh, kok berantakan ini? Caranya gimana ini untuk mengepaskan? Oh, ini. Jadi ini ya. Sedang. Ini nggak bisa responsif gitu ya. Oh, ada captionnya juga ya. Di besar. Besarnya segini ya. Jika kita lihat hasilnya, gambarnya, ya sip ya. Nah, kurang lebih ini ya. Nah, minggu depan kita akan belajar membuat kontennya ini ya. Termasuk caranya ngisi ini ya. Jadi Anda jangan sampai nggak bisa ngisi ya, membuat gambar, nggak tahu mau diapain gitu, komennya sembarangan aja tuh. Antara judul konten dengan isinya ini, foto dengan isinya ini nggak sama. Wah, ini harus relevan gitu ya. Kemudian ada caption juga gitu ya untuk menjelaskan dari sebuah konten ya. Jadi fokus kita minggu depan adalah content writer. Content writer, nulisnya dulu ya. Kita sudah ngerti content writer, baru kita masuk ke content writing. Content writing. Minggu depan insya Allah ada kuis ya.
kuisnya kurang lebih membuat konten nih, buat langsung sebuah artikel. Caranya ikuti aja minggu depan insya Allah ya, kita sampaikan cara-caranya ya. Seperti Pak Subur hari ini nulis beberapa detik langsung jadi gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tugasnya jangan lupa ya membuat blog ini, membuat blog. Jadi blognya diisi di Classroom ya. Classroomnya gimana nanti saya sampaikan di Classroom. Oke ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Maaf yang di online sana mungkin saya nggak melihat Anda ya. Jadi ya. Apanya? Kodenya. Boleh bebas saja. Misalnya kalau Anda mau bikin dari contoh ini ya ada yang pakai blogspot ya, blogger boleh. Anda boleh pakai blogger, blogspot, tuliskan tutorialnya, caranya bikin. Kemudian ada yang ya bikin akunnya sama ini ya, isinya langsung diisi juga 1-2 diisi. Ya. Atau pakai WordPress boleh, silahkan. Ada daftar tadi seperti tadi. Bebas saja pokoknya blog ya. Kemudian kalau Anda mau bangun sendiri kayak ini, bikin domain sendiri boleh, silakan. Penting ada lah blognya itu ya, buat ngisi content writer-nya ini ya. Nanti jadi minggu depan fokus ke content writer-nya dulu ya. Bisa ya. Jadi nanti tolong dikumpulkan di Classroom hasil pembuatannya ya. Boleh bikin domain sendiri, boleh blogspot, boleh WordPress. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.